Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena dari Honda Autoland Ciputat. Nah, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya video ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sekarang saya berada di sebelah mobil CR-V 1,5 turbo gitu. Nah, CR-V ini merupakan salah satu kendaraan SUV yang merupakan suatu kendaraan yang bisa untuk berpetualang, dan dia merupakan generasi baru dari CR-V yang memberikan kesan tangguh dan sporty pada saat Anda berkendara dan memberikan kesan menakjubkan saat Anda mengendarai mobil CR-V ini. Nah, untuk itu sebelum lanjut, aku akan sedikit memberikan review tentang Honda CR-V 1,5 turbo ini supaya kalian lebih mengetahui apa-apa aja yang ada di Honda CR-V 1,5 turbo ini. Nah, di sini kalau untuk Honda CR-V, dia memiliki tampilan yang lumayan gagah dan besar ya, tapi dia nggak menghilangkan kesan mewah dan elegannya. Nah, di sini Honda CR-V 1,5 turbo ini dia sudah memakai lampu headlamp projector, tapi dia sudah dilengkapi dengan yang namanya DRL, Daytime Running Light gitu. Jadi kalau untuk yang prestige dia itu udah LED ya. Selanjutnya kalau untuk fog lamp, dia fog lampnya masih yang biasa, masih yang bulat biasa, tapi di bawahnya ini dia udah ada release chrome-nya, jadi menampilkan kesan yang sporty dan lebih elegan gitu. Selanjutnya di sini ada sensor parking. Sensor parkingnya dia ada 2 titik, jadi lebih membuat kita lebih nyaman dalam berkendara. Terus kalau untuk depannya, di depan ini sudah ada chrome-nya ya, dia udah ada list chrome. Terus kalau tampilannya sih sebenarnya sama, cuman dia agak mengesankan Honda yang lebih besar aja, lebih mewah gitu. Kalau untuk depannya sih sama. Nah, di bagian samping untuk Honda CR-V 1,5 turbo ini dia sudah menggunakan velg ring 18 gitu. Jadi velgnya udah 18 dan dia merupakan salah satu mobil yang memberikan kesan mewah karena velgnya ini bentuk bunganya ini sangat kayaknya bagus aja gitu kalau kita lihat gitu bentuk bunganya, dan dia nggak berkesan norak atau murahan gitu. Oke, selanjutnya untuk ke samping. Di sini untuk di spion ini udah ada lampu sennya, dia udah ada di spion gitu. Untuk sampingnya juga dia ada garnisnya ya, garnis chrome ini. Jadi dia semuanya serba chrome sih kalau untuk CR-V ini. Nah, sekarang saya udah berada di belakang mobil Honda CR-V. Yang pertama itu kalau Honda CR-V dia sudah ada shark fin ya, shark fin antena. Terus sudah ada high mount fog lamp. Terus sudah ada defoggernya juga di sini. Ada wiper. Terus ini ada LED light bar gitu. Jadi Honda CR-V ini mengesankan kayak kesannya kotak-kotak gitu ya lampunya. Jadi dia terlihat lebih mewah kayak mobil-mobil mahal. Tapi memang mobil mahal sih Honda CR-V ini. Terus selanjutnya dia ada list chrome-nya. List chrome-nya ini nyatu. Di tengah-tengahnya diselingi dengan emblem Honda. Terus ini juga ada logo CR-V-nya ya teman-teman. Ada logo CR-V-nya. Terus dia juga ada sensor parking. Ada sensor parking, ada 4 titik sensor parkingnya. Nah, terus ini ada kayak mata kucing gitu. Jadi dia kalau misalnya ada sinaran dari belakang, dia itu akan nyala dengan sendirinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada emblem VTEC turbonya. Nah, yang gak kalah pentingnya itu Honda CR-V itu di bawahnya kalau kalian bisa lihat itu ada knalpotnya 2. Ada knalpotnya 2, di sini 1 dan di sini 1. Karena dia itu sudah menggunakan mesin turbo dan yang pastinya suaranya pasti akan lebih halus gitu, dan tentunya hemat bahan bakar juga. Nah, untuk bagian samping kanan ini sama dengan yang samping kiri. Ini dia ada list chrome-nya juga, list chrome. Terus peleknya ini ukuran ring 18. Dan kalau untuk keseluruhan ini sama. Nah, yang lebih buat CR-V itu lebih mewah itu di sekitaran pintunya ini diselingi dengan list chrome juga gitu. Jadi buat kalian nggak perlu lagi memakai yang namanya talang air gitu, karena memang
didesain dia sudah seperti ini, jadi dia nggak perlu menggunakan yang namanya talang air gitu. Untuk selanjutnya ke sini, untuk pintu depan kita nggak perlu pakai kunci, kita tinggal buka aja, tinggal tekan gini langsung bisa kebuka. Kalau mau kunci juga sama, terus kalau mau nutup spion kita tinggal klik 2 kali, dia akan tutup secara otomatis gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke dalamnya, ke dalam Honda CR-V. Oke, sekarang saya ada di kabin all new Honda CR-V. Kalian bisa lihat sendiri, ini kesannya mewah banget dan kayak mobil-mobil Eropa gitu. Kalian nggak akan bisa ngedapetin mobil seperti ini, dan ini hanya ada di Honda CR-V tentunya. Dari segi penampilan, di sini udah ada wooden panel ya, yang mengesankan bahwa Honda CR-V itu sangat mewah dan berkelas. Wooden panel, terus di sini juga, nah dia openingnya udah soft gitu, jadi nggak langsung brek, tapi pas kita buka dia itu secara perlahan turun gitu, jadi udah soft opening. Terus di sini juga audionya sudah 8 inch dan sudah menggunakan AC digital juga. Terus ini ada tombol-tombol, ada Econ Mode, ada parking brake, dan ada brake hold. Nah, kalau untuk tombol-tombol ini aku udah jelasin di video selanjutnya, nanti aku akan taruh linknya di sini. Jadi kalian nanti bisa lihat fungsi dan gunanya tombol-tombol ini. Terus selanjutnya dia juga sudah ada Nano E ya. Nano E ini memberikan untuk menutrisi kulit kita supaya tetap lembab dan nggak kering gitu. Terus ini juga ada power outlet buat kalian ngecas. Terus tempatnya sih bagus, ada tempat konsol boxnya juga, dan ini dihiasi dengan wooden panel kayak kesan-kesan kayu gitu. Ini juga lebih luas, dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini bisa dibuka dan ini bisa digeser-geser. Jadi ini sangat multifungsi banget untuk tempat-tempat barang ataupun tempat minum atau tempat tablet juga bisa, segala macam kebutuhan kalian bisa taruh di sini tanpa harus menambah tempat penyimpanan lagi. Terus selanjutnya di sini, ini setirnya sih sudah kayak kulit gitu ya, dan ini nyaman banget. Handle-nya kalau kita pegang ini nyaman banget karena di sini sudah ada steering switch. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan audio atau mengatur volume, ngangkat telepon, kita udah bisa dari sini nih, dari audio steering switch ini. Ini ada pedal shift. Nah, pedal shift ini gunanya pada saat kita di jalan tol gitu, kita ingin berakselerasi dengan mobil selayaknya mobil manual. Nah, kita tinggal pencet pedal shift ini, dan ini udah lengkap banget. Dan juga ada nanti di sini di tampilan barnya ini dia ada warna hijau, itu mengesankan bahwa kita mengkonsumsi bahan bakar yang hemat gitu. Oh, dia juga udah ada stop and start engine. Nah, untuk di atas ini teman-teman, ini udah ada buat kacaannya. Maaf masih diplastikin karena masih baru. Nah, ini udah ada lampu-lampunya. Kalau kalian ingin nyalain lampu, memberikan penerangan tapi dia nggak silau gitu. Jadi kalau malam sih nyala tapi dia nggak silau nyalanya, normal. Terus ini ada tempat kacamata. Nah, kalau kalian ingin pergi-pergi, kacamata buat kalian bergaya itu kalian tinggal taruh sini aja. Udah bagus banget. Ini juga sama ya, ada penghalang sinar matahari, ada kacanya juga, dan dia udah bagus banget. Oke, untuk setirnya kita coba ya teman-teman. Ini setirnya itu udah bisa tilt and telescoping. Nah, dia udah bisa naik turun, terus dia udah bisa maju mundur. Kalau untuk CR-V pokoknya dia udah lengkap banget. Dan ini ringan banget, kalau kita pengen mengatur setir ini tuh udah ringan banget, nggak berat. Jadi tinggal enak aja, udah bisa maju mundurin. Nah, enak banget sih. Oke, terus ada juga ini yang nggak lupa, tweeter speaker. Nah, di sudut-sudut ini ada speaker, ada 2 speaker. Dan di sininya juga sih, di door trimnya juga sih ada speakernya juga, door
ekstrim, dan yang pasti membuat kalian itu lebih nyaman aja kalau di dalam. Dan ini juga kedap ya teman-teman, kabinnya juga sangat kedap. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Nah, sekarang saya sudah berada di baris kedua Honda CR-V. Kalian bisa lihat sendiri, ini legroomnya sangat luas banget. Dengan ukuran aku tingginya 165, itu udah pas banget. Masih ada sisa banyak. Mungkin kalau di atas aku juga dia akan lebih luas. Dan ini AC-nya sudah ada di sini ya teman-teman, AC-nya. Nah, ada di sini. Terus ada di atas juga AC-nya. Nih, kalian bisa lihat AC-nya ada di atas, dan ini bisa sampai ke belakang pastinya. Terus ada lampunya juga. Ini ada lampunya juga, tapi nggak buat silau lampunya. Kalau untuk kursinya nih kalian bisa lihat sendiri. Kursinya sini sudah kulit dan enak banget. Dia lebih apa ya? Lebih tangguh aja kursinya. Jadi kita di dalamnya nggak ngerasa kayak goyang banget karena dia sudah leather seat nih. Dia udah semi bucket juga. Jadi kita kalau di kursi ini kayak ngerasa dipeluk gitu ya teman-teman. Oke. Begitu. Oh ya, satu lagi, kalau kalian nanya kenapa sih Honda CR-V itu AC-nya masih pakai yang bulet-bulet kayak gini gitu, kayak masih AC lama. Nah, itu sebenarnya AC-nya itu difungsikan supaya kita itu lebih nyaman aja. Jadi kalau misalnya seperti ini AC-nya itu akan terlihat lebih menyeluruh. Kita bisa ngatur AC-nya mau arah kemana gitu. Jadi nggak harus AC yang kayak di atas double blower itu. Ini Honda karena memang memberikan kenyamanan banget buat para penumpang. Jadi dia didesain buat para penumpang supaya lebih nyaman. Oke, kita lanjut ke baris ketiga ya. Saya sekarang udah berada di baris ketiga Honda CR-V. Nah, sebenarnya ini buat kalian kalau yang misalnya nanya kenapa sih di baris ketiga itu Honda CR-V kelihatan kecil gitu. Nah, sebenarnya konsepnya ini emang 7-seater, 7-seater, dan dia itu menggunakan yang namanya 5+2 gitu. Nah, di depan bisa 2, di sini 3, dan +2-nya ini sebenarnya itu diperuntukkan buat anak-anak ya, karena dia memang ininya agak lebih tinggi juga buat anak-anak. Terus kalau dibilang sempit sih sebenarnya nggak sempit. Kalau untuk aku sih dengan badan aku yang sekarang yang tinggi aku 165 itu cukup nyaman sih, enak gitu di baris ketiga. Dan ini juga ada cup holder kalau misalnya kalian ingin taruh tempat minum, jadi nggak takut tumpah karena memang di sini nggak ada kayak kayak ada tempat cupnya ya di sini, dan dia gantinya dengan ini, jadi dia nggak bakalan tumpah atau nggak bakalan jatuh gitu kalau untuk yang di sini. Oke, nah sama seperti tadi ini AC-nya udah sampai ke belakang ya teman-teman, AC-nya ini, dan kita bisa memfungsikan AC-nya ini kemanapun yang kita mau. Ini kita bisa tutup, kita bisa buka, kita bisa nyalain AC-nya sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk di baris ketiga ini dia itu sangat fleksibel banget dan pokoknya oke deh. Nah, sekarang kita akan lihat gimana bagasi Honda CR-V. Nah, kalau untuk buka ini pintu bagasi belakang dia belum elektrik. Kalau yang elektrik itu hanya ada di tipe Prestige ya, CR-V tipe Prestige. Nah, kalau kita ngelihat bagian belakang ini luas banget, buat galon juga cukup, buat koper juga cukup, dan ini sangat multifungsi banget ya. Terus kursinya juga bisa dilipat. Aku akan coba lipat dulu kursinya. Nah, ini kursinya juga bisa dilipat dan dia bisa luas juga. Nah, ini kan masih ada jeda nih antara bawah dan atas. Kita bisa taruh ini yang kayak papan selancar ya, teman-teman. Nah, jadi dia kesannya rata gitu. Jadi untuk bawa koper, bawa barang-barang yang panjang dan besar itu bisa gitu. Ataupun tempat sepatu misalnya di sini itu sangat multifungsi banget. Dan di bawah ini juga masih ada space, masih ada ruang. Jadi bagasinya ya menurut aku sangat kompatibel banget dan oke. Karena dia nggak seperti yang dipikiran orang karena bagasinya itu sempit gitu. Kalau kita tahu caranya memfungsikan kursi-kursinya itu akan kelihatan lebih luas gitu. Ini juga bisa di atasnya bisa taruh kasur juga sih sebenarnya, karena dia udah rata antara ini dan ini, jadi lebih
lebih luas dan lebih nyaman untuk kalian dalam perjalanan jauh menggunakan Honda CR-V ini. Nah, buat kalian yang ingin melakukan pembelian mobil Honda, kalian nggak perlu lagi datang-datang ke showroom. Kalian tinggal di rumah aja dan bisa hubungin Ena di nomor 0812 6230 2113. Nah, di sini Honda juga memberikan kemudahan buat kalian supaya kalian itu tetap bisa melihat mobil, tetap bisa berkonsultasi dengan sales gitu dengan cara di rumah aja. Karena kita juga harus perlu menjaga kesehatan dan kita juga harus bisa mematuhi peraturan pemerintah yang sekarang sudah diterapkan gitu. Nah, untuk pemesanan kalian bisa hubungi Ena langsung di 0812 6230 2113 dan jangan lupa like, subscribe, and comment supaya channel ini makin berkembang dan selalu memberikan info-info terbaik buat kalian semua. Oke, sekian dari Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.